Halo sahabat catatan Alfianus dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi bersama saya, pemilik YouTube catatan Alfianus, Vian N. Ya, salam jumpa lagi. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah support saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan karena atas dukungan teman-teman, makanya saya masih bisa dan masih setia menemani teman-teman sampai saat ini. Dan pada kesempatan ini, berbeda dengan kesempatan sebelumnya, saya berbagi dari sebuah tulisan atau opini dari seorang dosen yang adalah juga pater yang juga seorang dosen. Tapi pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman melalui sebuah cerita karya seorang penulis ternama dan kepala suku dari Mojo.co, yakni Mas Putut Ea, dalam bukunya yang berjudul Sebuah Kitab yang Tak Suci. Dan pada kesempatan ini saya mohon kepada teman-teman terus support saya. Oke teman-teman, saya mohon terus pantau konten saya selanjutnya. Semoga teman-teman bisa terhibur, termotivasi, dan mungkin teman-teman bisa menjadikan ini sebagai bukan pegangan hidup ya, tapi semacam rambu-rambu untuk teman-teman. Selamat menikmati. Berikut inilah kisahnya. Kota menuju diam. Di dadanya masih menyimpan peta dendam dan ingar-bingar sejarah yang masih marah. Ia menyusuri punggung sebuah kota dengan cara yang mirip seseorang menguliti buah apel. Kota itu tinggal seperempat bagian sebelum benar-benar mengakhiri diri sebagai pecundang. Ditinggalkannya daun pintu itu dalam keadaan sepertiga terbuka. Sebuah pertanda ia masih memaksa diri untuk suatu saat bisa pulang. Ia tak berniat bulat untuk berlama-lama dan menghabiskan serta mempertaruhkan sisa hidupnya di jalan. Ia ingin pulang, menyeret lagi sebuah kursi di ruang makan, berlama-lama di sana sambil mengisap kesendirian bersama koran pagi dan berita televisi. Jalanan kembali menyeretnya dalam sebuah penelusuran, memasuki begitu jauh ke dalam tulang rusuk dan jantungnya. Ini jalan yang menyediakan segala sesuatu untuk bisa dikuasai dan menguasai. Aturan mainnya tidak begitu jelas dan tidak perlu diperjelas. Sebab ini jalan berbeda dengan ayat-ayat dalam sebuah kitab suci. Segalanya bisa saling bertaut. Segalanya bisa saling meninggalkan. Berpuing dan berserpihan. Ia mulai dengan sebuah percobaan pembunuhan atas sejarah jalanan. Dengan berbekal keonaran seseorang anak manusia yang kenal benar lekuk jalanan, ia hendak merumuskan sebuah sistematika pembunuhan itu. Memberi rambu-rambu yang jelas dengan aturan main yang saling bisa menghubungkan diri. Jalanan sudah saatnya dibuat sadar diri. Segala bentuk pertautan sudah ditarik dari dalam kerongkongannya dengan cara yang sedemikian serius. Ia telah memulai dengan sebuah eksperimentasi kejanggalan. Kepatahan yang bisa diredakan dengan sebuah teori eklektisisme. Dengan perangkat peta pita dan sebuah pensil berhologram, ia ingin memaksa.
segala yang berpergian seharusnya bersiap untuk kembali. Pintu-pintu dan pagar-pagar yang tertutup dan sudah karatan harus kembali membukakan diri bagi setiap nafas yang diburu kelelahan. Segalanya tidak pernah benar-benar ingin pergi. Ia menyimpan kebusukan sekaligus keranuman masa lalu yang pejal dan menggeliat. Jalan pulang itu mulai disisirinya, dibenahi. Segala reruntuhan memori yang mengganggu dibersihkan, dipinggirkan. Jalan pulang telah dibuatnya begitu merangsang, seperti niat ketika hendak bepergian. Mengusik yang tidak beraturan memerlukan sedikit metode penjinakan yang rumit. Setengah dari keberhasilan atas segala hal di atas adalah nama sebuah jalan atau yang lebih mentereng menjelma menjadi monumen. Tetapi sekian banyak hanya ditelan dalam kepekatan yang teramat sangat. Masuk ke dalam pori-pori jalanan, berhablur membisu bersama bungkus rokok dan permen, atau sublim bersama segala sumpah serapah dan kepenatan. Melempar diri ke jalanan bukanlah memasuki sebuah rumus kesempatan, rumus potensi. Tidak bisa disederhanakan seperti melemparkan koin yang setiap kali lemparan engkau hanya akan dihadapkan pada dua pilihan yang berpotensi 50/50. Tidak. Sebab segala yang menghilang bisa saja sepersekian lebih rumit dari biografi tubuh. Segala bentuk bisa menjadi puing yang saling berbeda tanpa pernah menyalahkan satu sama lain. Lihat saja bungkus rokok dan bungkus permen di jalanan. Tak ada kesempatan yang sama dan otomatis. Tak bisa dirumuskan hasil yang sama. Segala prosedur memiliki rahasianya sendiri-sendiri. Begitu tentram dan tak memberi kesempatan siapapun untuk dimengerti. Segalanya dijalani tanpa pernah bisa dimengerti. Tidak juga ketika semuanya berakhir. Tidak untuk sebuah kalimat. Manusia menjalaninya dari depan, sedang sejarah bisa dimengerti dari belakang. Ambil kesempatan atau tinggallah di rumah, berandai-andai, berfoya-foya dalam ketakaburan manusia yang tak sempat menjamah udara terbuka. Singa-singa jalanan tak perlu menghunus taringnya yang tajam bagi manusia seperti itu. Sebab kamar mandi dan beranda rumah yang sedemikian lembut serta menyegarkan pasti mampu mengenalnya. Kematian yang tak perlu dirumuskan, diperbincangkan. Tak ada kematian yang begitu memalukan selain ditikam kamar mandi dan beranda rumah sendiri. Ia melangkah untuk sesuatu yang lain. Bukan sekadar menaklukkan jalanan, tetapi membuat diam kota. Segala yang berbau kota ini harus dikerdilkan, dikucilkan, ditekuk, dibuat semakin tak berdaya.
menjerit dalam kerongkongannya sendiri, mengembalikan mereka yang telah pasrah dalam kebinalannya, menggambar dan mempersiapkan jalan-jalan menuju pulang. Mencatat lagi alamat-alamat yang menghilang, mengetuk pintu-pintu rumah dan memberi salam sebuah kedatangan yang penuh tiba-tiba. Mengembalikan mereka semua adalah sebuah cara membuat kota untuk diam. Sendiri bersama menghilangnya semua. Mengembalikan lipatan-lipatan tubuh yang telah ditekuk jalanan bertahun-tahun adalah tugas yang kemudian menunggunya. Mendekatkan mereka ke perapian, mendentingkan lagi bunyi genta, merangsang penciuman dengan membuat basah halaman rumah, mempersiapkan tempat tidur, membersihkan gorong-gorong air, mengecat lagi tembok-tembok, merapikan koran, dan menumpuknya urut sesuai dengan setiap napas ketika menceburkan diri di jalanan. Kota ini dan jalan-jalannya berirama sesuai dengan hasratnya, melesat jauh dari prakira dan praduga ke segala penjuru, ke segala cuaca, ke segala bentuk, ke segala warna, ke segala galanya. Ia meraba itu semua, merasakannya, dan deritan pagar rumahnya segera terdengar di seluruh penjuru kota ini. Jalan-jalan raya serentak membuka diri dan menebar pesona. Garis-garis peta jelas digambar beserta rambu-rambu dan aturan mainnya. Sebelum segalanya dengan cepat mengapung dan membingungkan, mengisap dan melenyapkan. Tak ada kota yang sempurna tanpa kekayaan misterinya. Segala penjuru menawarkan jalan pintas, bervariasi, warna-warni, membuka tangan sekaligus belahan dada yang mempesona. Setubuh ya aku, kuselesaikan dirimu. Pesan itu begitu merayu dan semua terburu-buru memasukinya. Jalanan mempersilahkan diri untuk disibaki. Seperti seorang ibu mulai memberi garis lurus pada rambut seorang anak laki-laki maupun anak perempuannya. Seharusnya engkau hendaklah bersiap diri. Bermain di sore hari akan membuat engkau cepat mengenal teman-temanmu, dan sebentar lagi sekolah akan memanggilmu. Iya, secepatnya seorang anak meraih indah sore hari. Belajar menggenggam pistol mainan dan benang layang-layang. Anakku, belajarlah berjudi sendiri dengan nasibmu. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu dari ketidakjelasan esok hari. Ia hanya layak dijalani. Segeralah naikkan layang-layangmu sebelum senja merawatmu dengan kesedihan yang masih sulit kau mengerti. Jalanan kali ini didatanginya lagi. Ia hanyut dan dibawa jauh-jauh pergi. Bergentayangan memasuki lorong-lorong yang semakin bertambah jumlah cabangnya. Jalanan berakar serabut sekaligus tunggang, menguat dalam lorong-lorong yang sedemikian banyak. Jalanan kembali menelannya, dan ia memasuki kerongkongannya dengan sibuk menerka-nerka
seperti yang lainnya. Ia tergilas amblas seperti yang lainnya. Ia telah merumuskan niatan sebelumnya. Seperti yang lain pula, tak ada kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan pintu dan pagar-pagar kembali mengunci diri, karatan oleh penantian yang tak ada hasilnya. Tidak kamar mandi, tidak pula ruang televisi, tidak lipstik, tidak pula koran pagi. Sebab kota itu menuju diam yang sesungguhnya. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Itu sebuah cerita dari Mas Putut Ea dalam bukunya sebuah kitab yang tak suci ya. Oke teman-teman, kalaupun teman-teman ingin membaca buku ini, silahkan datang saja ke Pondok Baca Mata Lezah. Alamatnya di Kelurahan Olakile, Kampung Pogopeo, Kecamatan Bowai. Untuk teman-teman di daerah sekitar di Bowai bisa pinjam buku ini, silahkan kontak saja di Pondok Baca Mata Lezah Facebook atau di alamat Facebook saya Vian N, atau teman-teman saya yang lainnya, mereka Om Zeno, Tommy, mereka Om Fei, dan beberapa teman saya yang lainnya. Teman-teman bisa kontak melalui mereka. Kalau kenal dengan mereka silahkan kontak. Dan ini cerita ini banyak sekali cerita-cerita Mas Putut ini yang menarik cerita-ceritanya. Ya, di bagian akhir ini ada komentar bahwa sebuah kitab yang tak suci adalah sebuah buku yang berisi 12 cerita pendek pilihan terbaik karya Putut Ea yang mendapatkan pujian dari berbagai kalangan sebagai puncak estetika dan kepenulisan dari seorang Putut Ea. Metafora dan jalinan kata-kata khas dengan keindahan liris, mirip puisi, sekaligus penuh keterus-terangan yang melampaui batas kesopanan awam. Kadang-kadang pula berteriak dengan nada muram. Baik teman-teman, itu catatan singkat atau pendek di bagian akhir buku ini. Itu dengan menggambarkan sangat jelas seperti cerita tadi teman-teman. Sebuah kota yang menuju diam teman-teman. Kota yang menuju diam. Dengan jelas, ya jelas, habis sedikit. Kalau ya awam juga sih untuk saya membaca ini. Sesuatu yang tidak langsung saya dapat. Saya harus berusaha membacanya ulang-ulang. Dan jujur buku ini saya pernah review sebelumnya dan ditayangkan di website Arnoldus Wea. Teman-teman bisa cek hasil review saya di situ arnolduswea.com. Dan itu saya mereview buku ini, buku Mas Putut ini. Dan di dalam cerita yang barusan kita dengar teman-teman, itu sesuatu yang menarik. Yang berbicara tentang kota dan kenangan sebenarnya. Bagaimana menciptakan kembali kota, bukan menciptakan kembali kota, melihat kota itu yang dulu. Dan sekarang, melihat kota yang sekarang dan dengan perbandingan yang dulu. Ya, dan kita dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan keadaan-keadaan di sekitar. Dan teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman pada kesempatan ini. Dan semoga teman-teman terus support saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Itu saja teman-teman dari saya. Salam jumpa di kesempatan yang lebih aduhai. Oh ya teman-teman, maaf sebelumnya. Saya minta maaf sekali lagi kalau masih ada banyak keributan-keributan. Memang saya dengan penuh kesadaran membuat konten-konten di outdoor dengan keadaan seperti ini. Walaupun dengan keadaan demikian, saya berusaha untuk terus berbagi melalui karya-karya sederhana, karya saya sendiri dan orang-orang yang menurut saya relevan dengan keadaan kita saat ini. Itu saja teman-teman. Salam jumpa, tetap sehat, dan kita jangan lupa untuk tetap saling support satu sama lain. Terima kasih.